contohnya yang kita rasain sendiri itu begitu masuk ke ruang tunggu pasien itu akan tercium bau aroma wangi dari roti kopi yang bikin jadi orang yang datang ke situ tuh lupa kalau kita tuh lagi di rumah sakit gitu, nggak kayak biasanya mungkin rumah sakit identik dengan bau-bauan seperti obat, bau-bau farmasi gitu, tapi ini tuh beda. Terus juga ruang tunggunya itu semua menggunakan sofa dan nyaman banget, terus bersih, tidak kumuh juga. Terus juga di ruang tunggu itu ada eskalatornya itu juga disabilitas friendly, kemudian efisien, ramah, ikhlas dan juga aman. Nah, hal itu tuh bisa dilihat dari mulai kita masuk nih, dari sebelum masuk malah dari parkiran, terus pendaftaran ruang tunggu sampai ketemu dokternya. Nanti diharapkan pasien-pasien yang datang ini mulai dari datang sampai dengan pulangnya itu tetap ceria kayak gitu. Kemudian juga di bagian poliklinik anak itu lucu banget ya. Jadi kita lihat keramiknya itu ada kayak yang buat pola, biasanya permainan anak-anak kayak gitu. Jadi mungkin bisa buat anak-anak juga nggak bosen ya kalau nunggu. Terus juga untuk musik yang digunakan di ruang tunggu itu juga beda dari yang lain, dimana musik-musiknya itu pakai musik-musik yang jazz yang bikin nyaman gitu. Jadi kayak berasa lagi di stasiun gitu loh. Pokoknya aku ngerasa sih kayak banyak banget hal yang baru aku temuin di RS Aji Barang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua penonton yang ada di seluruh Indonesia, seluruh penjuru dunia di sini. Datang kembali di Opseria, obrolan seru dan ceria. Oke, di sini saya Faik ditemani rekan saya. Saya Laros. Oke, di sini kami kedatangan narasumber ya, Laros. Iya. Yang dari FK Unsud ini yang sudah berada di RSUD Aji Barang selama 3 hari, sudah berjalan-jalan, sudah muter-muter ini. Mau tahu seluk-beluk dari RSUD Aji Barang ini ya, Laros. Mungkin langsung aja ke narasumber kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Natania. Aku dari FK Unsud yang lagi praktek lapangan selama 3 hari untuk Blok Health Entrepreneurship di semester 7 ini. Halo semuanya, nama aku Mutiara, sama aku juga dari FK Unsud dan sedang menjalani praktek lapangan dalam Blok Health Entrepreneurship di RSUD Aji Barang selama 3 hari. Iya, salam kenal semuanya. Oke, udah saling kenalan gitu ya narasumbernya. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Laros? Oh iya, baik. Sebelum kan tadi kita sudah perkenalan nih. Selanjutnya kita akan masuk ke topik manajemen. Boleh dong Natania diceritakan bagaimana gambaran umum setelah 3 hari di RSUD Aji Barang ini? Silakan. Oke, jadi aku izin jawab untuk gambaran umum terkait Rumah Sakit Aji Barang. Jadi sebelum menjadi rumah sakit, untuk Rumah Sakit Aji Barang itu sebelumnya adalah puskesmas. Jadi terus kemudian pada tahun 2005 menjadi rumah sakit tipe D di bawah pemerintah daerah Banyumas. Kemudian untuk tahun 2010 itu naik lagi menjadi rumah sakit tipe C begitu. Untuk fasilitas yang tersedia atau yang ditawarkan itu juga banyak banget dan lengkap. Di antaranya ada poliklinik, terus ada rawat inap, ada farmasi, radiologi, ICU, NICU, instalasi bedah sentral. Ya pokoknya lengkap banget gitu. Oke, mungkin dari aku nambahin ya. Tadi kan Natania udah jelasin tentang fasilitasnya. Nah, aku mau jelasin dari segi orang-orangnya nih, pelayanan di RSUD Aji Barang ini. Nah, di RSUD Aji Barang ini punya moto nih. Motonya itu sama kayak podcast ini, namanya ceria. Jadi cepat, efisien, ramah, ikhlas dan juga aman. Nah, hal itu tuh bisa dilihat dari mulai kita masuk nih, dari sebelum masuk malah dari parkiran, terus pendaftaran ruang tunggu sampai ketemu dokternya. Nanti diharapkan pasien-pasien yang datang ini mulai dari datang sampai dengan pulangnya itu tetap ceria kayak gitu. Ya baik, berarti RSUD Aji Barang ini termasuk rumah sakit sehat ya? Iya, rumah sakit sehat sih ya. Dari awal kita masuk banget itu kan jumlah pengunjungnya juga banyak. Terus untuk fasilitas-fasilitasnya juga udah memadai lah ya. Bahkan banyak inovasi-inovasi yang nggak kita lihat di rumah sakit lain gitu.
bagus ya, menarik juga nih, motonya ceria gitu kan, sesuai dengan apa yang dilaksanakan gitu, sudah sesuai sama yang diimplementasikannya. Mungkin dia kan membahas terkait inovasi ya, dan tadi juga diceritakan yang dulunya puskesmas sekarang di RSUD ini sangat apa ya, dibilang cepat loh, dari 2005 sampai sekarang tuh Berkembang sangat cepat ya. betul. Artinya tuh manajemennya nih, inovasinya bagus ini, betul. Sangat otaknya berkembang bagus. ya. Nah. Mungkin bisa diceritakan bagaimana inovasinya yang mungkin dari Mutiara sama Natania lihat ini. Mungkin kalau dari segi inovasi ya, Kak Faik. Jadi kalau di RSUD Aji Barang ini ada yang namanya one person one innovation. Nah, jadi setiap pegawai itu punya aspirasi atau hal-hal yang mau disampaikan terkait pengembangan baik dari penambahan maupun pengembangan dari pelayanan dan juga fasilitas yang ada di RSUD Aji Barang ini. Nah, nanti aspirasi-aspirasi dari pegawai ini disampaikan, kemudian disaring, kemudian diambil 3 besarnya buat segera direalisasikan. Mana nih yang paling bagus, yang paling urgent supaya bisa cepat diaplikasikan kayak gitu. Nah, yang menarik di sini tuh nggak cuma dipakai sama RSUD Aji Barang, tapi bisa buat contoh buat rumah sakit lainnya kayak gitu. Untuk fasilitasnya tuh banyak banget yang kayak unik-unik gitu ya, Natania. Ada apa aja? Jadi untuk contohnya yang kita rasain sendiri itu, begitu masuk ke ruang tunggu pasien itu akan tercium bau aroma wangi dari roti kopi yang bikin jadi orang yang datang ke situ tuh lupa kalau kita tuh lagi di rumah sakit gitu. Nggak kayak biasanya mungkin rumah sakit identik dengan bau-bauan seperti obat, bau-bau farmasi gitu, tapi ini tuh beda. Terus juga ruang tunggunya itu semua menggunakan sofa dan nyaman banget, terus bersih, tidak kumuh juga. Terus juga di ruang tunggu itu ada eskalatornya itu juga disabilitas friendly. Kemudian juga di bagian poliklinik anak itu lucu banget ya. Jadi kita lihat keramiknya itu ada kayak yang buat pola, biasanya permainan anak-anak kayak gitu. Jadi mungkin bisa buat anak-anak juga nggak bosen ya kalau nunggu. Terus juga untuk musik yang digunakan di ruang tunggu itu juga beda dari yang lain, dimana musik-musiknya itu pakai musik-musik yang jazz yang bikin nyaman gitu. Jadi kayak berasa lagi di stasiun gitu loh. Pokoknya aku ngerasa sih kayak banyak banget hal yang baru aku temuin di RS Aji Barang ini kayak gitu. Menarik ya, ini Sangat inovasinya menarik ya. banyak banget ini. Apalagi Parsan pas kemarin kita masuk ya Laros, ada bawa kopi, kita kira parfum atau apa kan, Kita kira pengaruh ruangan. ruangan. Ternyata ada roti di situ, terus juga kursinya nyaman juga ya. Parsan nih banyak pengunjung yang datang untuk berobat, rame gitu ya. Mungkin ini kan sedikit membahas inovasi ya. Mungkin ini di luar konteks di rumah sakit mungkin ya. Ini barangkali mungkin orang awam dia punya inovasi nih yang bagus, cuma dia ingin mengimplementasikannya. Sekiranya itu bagaimana? Mungkin apakah ada step by stepnya? Kan nggak mungkin ya inovasi langsung jadi barang atau jadi produk gitu ya. Mungkin bagaimana itu step-stepnya agar dapat terrealisasikan jadi hal yang real gitu. Mungkin untuk membuat suatu produk begitu ya, dalam bisnis itu untuk menyiapkan itu ada 4 step. Yang pertama itu positioning. Jadi kita harus tahu di mana posisi kita, di mana kita menempatkan diri untuk sebelum membuat sebuah produk itu. Terus yang kedua itu scanning. Jadi setelah kita memposisikan diri dan tahu tempat, itu kita wajib menganalisis yang ada di sekitar kita, kayak pesaing-pesaing kita istilahnya gitu. Mereka punya produk apa aja sih, terus mereka memasang harga berapa aja kayak gitu. Supaya tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita bisa bikin produk yang lebih inovatif, yang beda dari yang sudah ada, sehingga nanti akan menarik konsumen. Terus yang ketiga itu pricing. Nantinya kita setelah itu kita menaruh harga, tentunya juga kita menaruh harga yang sebaik mungkin gitu. Kemudian terakhir baru produk. Jadi produk di sini adalah proses pembuatan produk tadi setelah melewati 3 tahap itu. Mungkin itu sih. Berarti 4 itu paling utama ya. Tuh, teman-teman, 4 paling utama. Boleh sebutin ulang dong, Pak Oke, Faik. yang pertama itu kita positioning dulu. Sesuai tadi ya, kita harus cari atur tempatnya nih. Tempat yang strategis di mana. Kemudian kita scanning untuk melihat apakah mungkin ada produk yang sama dijual atau tidak. Kemudian kita atur juga terkait dari harganya. Setelah itu masuk ke
pricing tadi, yang masalah harga tadi ya, ketatul harganya agar sesuai dengan lingkungan di sekitar dari tempat yang akan kita berjualan itu. Jangan sampai lingkungannya mungkin dekat menengah, tapi kita harganya overpricing, itu malah mematikan produk kita gitu ya. Kemudian apabila sudah semua, kita baru launching produknya. Seperti itu. Ya. Mungkin gimana lagi nih Kak Laros? Oh ya, selanjutnya kita masuk ke aspek penting SDM kali ya gitu. Boleh dong Kak Rara dijelasin SDM di RSUD Aji Barang itu kayak gimana sih? Oke, sebenarnya kalau SDM itu hampir sama ya seperti rumah sakit pada umumnya. Jadi ada dua, ada yang PNS sama yang non PNS. Nah kalau misal yang PNS ini kan gajinya dari negara nih untuk tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Nah untuk yang non PNS itu digaji oleh rumah sakit sendiri atau BLUD-nya. Nah dengar-dengar nih ada kebijakan mulai tahun depan itu baik yang PNS maupun non PNS itu semuanya digaji dari rumah sakit. Mungkin itu bisa jadi tantangan juga ya buat rumah sakitnya kayak gitu. Betul ya, itu jadi tantangan yang berat itu pasti ya. Iya, nah untuk yang non PNS sendiri itu kan berarti untuk jam kerja dan yang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pelayanannya. Jadi cukup fleksibel sih sebenarnya untuk SDM kita. Berarti ke SDM di RSUD Aji Barang ini sangat fleksibel ya? Sangat fleksibel. Betul, terus juga yang mungkin dari sekarang kita lihat ya, ini inovasi seperti roti kopi yang ada di bawah itu mungkin satu langkah lebih maju mungkin untuk mengatasi hal seperti tadi, yang tahun depan mungkin untuk pembiayaan karyawan sudah ditangani oleh rumah sakit semua, nggak oleh negara. Mungkin sudah satu langkah lebih maju, itu keren sih menurut saya tuh dari tim manajemen RSUD Aji Barang ini. Sangat memajukan ya. Betul. Terus juga apalagi dengan kursi yang nyaman ya, memancing para pengunjung agar berkunjung ke situ, apalagi dengar musik jazz gitu kan. Jadi kalau mungkin orang yang duduk dari paginya sampai sore itu nggak kerasa. Tiba-tiba, oh udah sore aja nih, gara-gara kasih kan dengerin lagu jazznya, sambil makan roti gitu kan. Datang nyaman, pulang juga nyaman. Betul, sesuai sama motonya. Ceria. Betul banget itu. Mungkin kan rencana mau ini kan untuk pembiayaan ditangani oleh rumah sakit semua. Mungkin menurut kalian apakah perlu ya menambah SDM lagi? Katanya kan mau nambah jam pelayanan ya. Menurut kalian gimana tuh? Apakah perlu nambah SDM lagi atau mungkin cukup segini aja? Untuk solusi sendiri dari RS Aji Barang ini sudah ada solusi sih sebenarnya. Jadi karena kan juga untuk nominal yang dikeluarkan untuk nantinya memberikan gaji kepada non PSN itu kan juga cukup besar. Nah solusinya apa? Jadi solusinya itu adalah Rumah Sakit Aji Barang itu nantinya akan menambah jam pelayanan sehingga nantinya akan sampai sore seperti itu. Berarti dengan SDM yang sama gitu ya, dengan SDM mengoptimalisasikan. Optimalisasi. Betul, menarik ya pembahasan kali ini nih. Mungkin Kak Ros nih dapat kesimpulannya apa ini mungkin ya dari hasil kita bincang-bincang hari ini mungkin ya. Mungkin dari aspek ini kali ya, dari aspek inovasi yang dapat kita belajar dari RSUD Aji Barang ini gitu. Mungkin seperti kayak sudah membuat produk kopi, dan mungkin itu kan ada 2 poin plus ya. Yang pertama kan jadi orang kalau mau beli makan roti itu gampang, terus juga baunya kan ke ruangan juga gitu ya, jadi lebih enak juga gitu. Mungkin dari kakak F-Cons ini apa ada closing statement mungkin sebelum kita tutup? Oke, mungkin closing statement ya dari para narasumber ini, mungkin silahkan. Oke, mungkin aku mau nyampein terima kasih banyak buat Rumah Sakit Aji Barang karena sudah mau menerima kami untuk melaksanakan praktek lapangan. Terus kami juga berterima kasih kepada dokter dan Bapak Ibu yang sudah memberikan kami ilmu selama 3 hari. Mungkin itu aja sih. Ya. Oke, boleh dong Kak Faik disimpulkan untuk obrolan kita pada hari ini? Oke, mungkin kesimpulannya pada obrolan kita hari ini, mungkin yang pertama kan kita membahas ya terkait rumah sakit RSUD Aji Barang. Yang pertama tuh lebih mengutamakan untuk kenyamanan pasien gitu ya, terutama pengunjung gitu. Kita lihat juga dari ruang tunggunya yang empuk kursinya, kemudian sana juga difasilitasi roti dan baunya tuh yang cukup harum dan mungkin bikin betah gitu ya.
Kemudian juga musik jazznya itu yang bikin rasa nyaman dan mungkin rasanya kayak betah gitu duduk di situ. Kemudian juga yang paling penting itu terkait inovasi ya, dan pelaksanaan dari inovasinya itu yang pertama tadi yang ada 4 step itu ya. Tadi ada yang pertama positioning, kemudian ada scanning, lalu ada pricing, dan nanti ada produk. 4 paling penting itu. Jadi kalau misal teman-teman mau buat suatu produk, bisa ingat 4 hal itu. Mungkin itu ya kesimpulan kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita tutup saja ya. Iya, kita tutup saja. Oke, selesai obrolan Opseria pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Opseria, obrolan seru dan ceria. Dadah. Ulang ini ya, salam ceria. Ya, obrolan seru dan ceria. Ini juga kan ada. Ceria, oke. Ya. 3, 2, 1. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Opseria. Dadah. Dadah.